يا رسول الله سلام عليك يا رفيع Al-awwal min syu'abil iman. Cabang iman paling utama. Apa itu? Al-imanu billah. Percaya kepada Allah. Jadi ini dimulai ternyata dengan rukun iman yang 6. Khusus malam ini kita bacakan 6-6-nya. Insya Allah ya. Berdasarkan ayat Al-Quran, potongan dari surah Al-Baqarah ayat 285, ya, amanah Rasul, lalu ada kalimat di tengah, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, kullun amana billah, mereka percaya kepada Allah. Di pertemuan pertama di kajian kitab Imam Al-Junaid, saya sudah membahas bahwa iman itu ada pokok asalnya, ada cabangnya. Pokok iman, asal iman di dalam kolbu. Di dalam kolbu. Kolbu itu hati. Hati itu bukan jantung ya. Jantung itu berkaitan dengan kolbu, tapi dia bukan kolbu. Apalagi liver, bukan itu. Kita nggak membahas tentang fisik, kita membahas tentang rohani. Nah, yang beriman di dalam, yang percaya, yang kesel, yang senang, yang bahagia, itu dia. Yang merasakan itu yang disebut kolbu. Itu yang disebut kolbu. Si kolbu ini, jika dia percaya bulat-bulat kepada Allah, tidak ada rasa ragu sedikit pun, baru dia disebut mukmin. Ya. Dan kita nggak usah pakai dalil macam-macam. Ya. Dalilnya nggak usah aneh-aneh. Tidak usah mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Alam ini fana, Allah itu baqa. Nggak level mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Dalilkan Allah dengan nikmat Allah itu sendiri, dengan sifat Allah itu sendiri. Ya. Di surat An-Nisa ayat 136 ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, perbaharuilah imanmu kepada Allah. Berarti kajian iman mesti selalu ada, meskipun saya mengatakan saya sudah beriman. Ya, kenapa? Karena banyak hari ini orang-orang yang geser iman. Cukup dengan TikTok, jadi muncul kajian di TikTok. Cukup isu politik, orang bisa salah memahami iman. Dikira berbeda faham dengan yang dikalamkan di TikTok itu, nanti beda iman. Beda faham dengan orang yang ada dalam kajian-kajian tertentu dianggap beda iman, dan itu tidak benar. Ya, al-iman itu sederhana sekali. Al-iman tasdik bil qalbi, percaya kepada Allah. Saya yakin yang di depan saya semuanya percaya kepada Allah. Benar percaya kepada Allah? Benar? Serius? Ya sudah cukup. Ya. Namun kalau kajian ma'rifat itu beda memang. Ada tambahannya supaya iman itu kuat, nanti diterjemahkan apa makna syahadat. Syahadat lisan, syahadat akal, syahadat kolbu, itu beda-beda. Namun itu kajian tasawuf. Saya nggak masuk ke sana dulu. Ya. Kita ngaji akidah yang standar dulu, ya. Takutnya nanti habis di situ, waktunya habis di situ. Dan kitab ini saya suka, kenapa? Karena dia ditulis dengan metode ahli hadis digabung dengan ilmu akidah. Jadi baca kitab ini dapat dua ilmu, dapat hadisnya, dapat bab imannya, gitu ya. Kalau Allah berkalam, wajib nggak? Wajib nggak dilakukan? Wajib. Ketika Allah mengatakan aminu billah, perbaharui imanmu kepada Allah, maka mempelajari ilmu iman wajib. Bedakan iman dengan tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu dibuat oleh imam, para imam. Sedangkan iman itu di Quran. Maka yang terjadi antara Salafi hari ini, Asy'ari, NU, Muhammadiyah, Wahabi, itu perbedaan ilmu tauhid, bukan perbedaan iman. Antara tarekat dengan tarekat tertentu, partai Islam, partai Islam ada berapa tuh?
imannya sama, mungkin tauhidnya yang berbeda. Cara mereka bertauhid yang berbeda. Contoh, di masa Rasulullah apakah ada pembagian tauhid menjadi 2, 3, 4? Ada nggak? Tauhid uluhiyah, rububiyah? Nggak ada. Ada nggak? Nggak tahu ya. Emang nggak ada. Di Quran itu umum sekali, wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad, selesai. Nggak perlu pakai teori macam-macam. Hari ini kajian tauhid, ada yang mempermudah kajian iman, ada yang mempersulit orang memahami iman. Pengennya yang mana? Yang mudah. Nah, yang mudah percaya, sudah cukup. Bagaimana pembagian uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Itu versi Salafi, Wahabi. Kajian sifat 20 versi Asy'ari. Itu ilmu tauhid, bukan iman. Bisa dibedakan? Jadi bolehkah saya berbeda dengan Ustadz Fulan, Syekh Fulan? Dia pakai ilmu A, ilmu B, ilmu Imam Fulan, dan saya nggak ikut itu, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu bukan ilmu dari Allah, itu ilmu ijtihad, hasil jeripayah seorang imam atau beberapa imam atau sekelompok umat Islam. Jika berbeda dengan kelompok itu, bukan berbeda dengan Allah dan Rasulullah. Karena hari ini orang ngotot, inilah kajian ilmu Allah, ilmu Rasulullah, inilah kata Allah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita beda sama dia, beda sama Allah dan Rasul, itu namanya memperkosa Tuhan. Ya, Allah nggak ridho digituin. Ya, suka-suka mengambil nama Allah untuk kepentingan kelompoknya, dan kita tidak meridho itu. Ya. Lalu beliau membacakan hadis, ya, menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan berperang di masa Rasulullah karena itu musim perang, sampai mereka berkata la ilaha illallah. Nah, karena perbedaan ilmu iman, ilmu tauhid, orang yang sudah baca la ilaha illallah nggak diukir kelompok yang lain. Ini yang saya berkali-kali sampaikan, Bapak Ibu, hati-hati naruh anak di pesantren hari ini, karena belum semua pesantren sadar bahwa kitab yang diajarkan itu kitab takfiri, kitab yang mengkafirkan sesama umat Islam. Takfiri, apa istilahnya? Takfiri. Jadi ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan, dijadikan kitab akidah di salah satu pesantren. Saya sudah sampaikan ke beberapa gurunya, semoga mereka musyawarahkan itu. Jadi di situ disebutkan bahwa bertawassul. Tahu tawassul? Lalu tabarruk, ngambil berkah, ada rambut Nabi, kita celup, kita minum, atau tabarruk dengan orang soleh. Apa kata dia? Itu asyirk al-akbar, syirik besar. Saya urut-urut, kenapa ya di Mesir masjid Jumatan dibom? Ternyata masalahnya itu. Belum lama ini di Pakistan. Bapak Ibu tahu di Pakistan ada bekas Taliban, tukang cukur 5 orang dibunuh. Karena tukang cukur itu motongin jenggot, Pak. Tukang cukurnya dibunuh. Gimana antum yang gak berjenggot tuh? Hah? Bisa pulang-pulang mati tuh. Yang selamat paling 1, 2, 3 atau berapa tuh yang punya jenggot. Pak dokter nggak selamat ini. Tuh nggak selamat tuh dari situ. Punya jenggot, Pak? Oh ada. Apa urusannya jenggot dengan masalah iman? Hadis yang menyebutkan khaliful yahud bil lihyah, berbedalah khaliful musyrikin bil lihyah, berbedalah terhadap orang musyrik dengan jenggot. Itu hadis, atau khalifu ahlul kitab, ada beberapa redaksi, berbeda ahli kitab dengan jenggot. Hadis itu nggak masuk bab iman. Coba lihat Imam Bukhari, nggak masukin ke bab iman. Imam Bukhari memasukkannya ke dalam bab az-zina wal libas, performan, gaya. Az-zina itu artinya gaya, model. Wal libas, pakaian. Lo harinya masuk loh, Pak. Itu Pakistan tuh, ya.
Masya Allah. Jadi karena berbeda faham tentang ilmu tauhid, maka saya menyarankan jangan terlalu mensucikan ilmu para ulama. Ulama itu bukan nabi. Kita takzim ke ulama, maka saya mengajarkan ilmu mesti bersanad, bersilsilah. Tapi kita cek, jika ada yang keliru dari tokoh-tokoh ini, mesti kita kembalikan kepada asalnya. Oh, ini Syekh Shalih Fauzan loh, ulama di Saudi loh. Itu urusannya apa kalau ulama Saudi? Ya, emang kita nggak punya ulama di sini? Emang di Mesir nggak ada ulama, di Damaskus nggak ada ulama? Ada semua ulama. Mereka berbeda faham, tapi ini sudah bahaya. Ini sudah bahaya. Bayangkan Pak, di kitab yang sama disebutkan bermaulid itu sama dengan menyerupai dengan kelompok Nasrani dalam Natal. Ini pada buat maulid nggak nih? Masjid ini pada maulid kan? Masjid ini dianggap sama dengan Nasrani yang mengadakan perayaan Natal. Itu berarti kitab, bukan kitab iman, itu cuma ilmu tentang tauhid, tapi ilmunya keliru. Jadi tauhid tidak salah, tapi ilmu tentang tauhid bisa salah. Iman tidak salah, yang salah itu ilmu-ilmu tentang itu. Ya, maka benarlah imam kita terdahulu mengatakan fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan kamu sedang belajar kepada siapa. Ya, siapa gurumu supaya nggak salah nanti mengkafir-kafirkan orang. Jadi kalau Shalih Fauzan itu mengatakan ente baca la ilaha illallah tapi bikin maulid, ente baca la Allah tapi tawassul, itu tidak sah la ilaha illallahnya. Tega kan dia? Itu bahaya itu. Masjid ini bisa jadi ancaman nanti. Ya. Cuma karena beda isu-isu politik, beda pilihan, nanti bisa beda iman loh Pak, kalau versi mereka. Ya. Padahal di zaman Rasulullah SAW tidak ada demokrasi, tidak ada juga monarki. Rasulullah itu tidak mengajarkan demokrasi dan monarki, maka itu boleh-boleh dua-duanya. Ya, dua-duanya boleh. Ya, nanti jangan paksa-paksa ustadz loh Pak. Ustadz, tolonglah, kasih tahulah Ustadz milih siapa, biar kami tahu milih siapa. Nah, itu namanya jamaah jadi setan tuh, tukang goda. Ulama itu milik umat. Umat itu ada yang pro dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kemudian goda-godain Ustadz. Ya, kadang Ustadznya tergoda juga tuh. Ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau ada yang Ustadz yang memilih ya, dan mendeklarasikan pilihannya, terserah dia. Ya. Ini kan banyak nih pusat-pusatnya di sini semua nih Pak. Ya. Pas kita lewat tadi senyum-senyum aja, kita ngeliat mereka senyum sendiri gitu, bannernya. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah taala. Siapa yang baca la ilaha illallah, maka dirinya, darahnya terjaga. Maka yang merusak, mengganggu orang yang baca la ilaha illallah ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini musim perang. Kalau musim damai, Nabi SAW mengatakan hal yang lain. Man qatala mu'ahadan lam yashum ra'ihatal jannah, hadis Bukhari. Siapa yang membunuh non muslim tapi dia di dalam negeri yang dijaga, mu'ahad dalam perjanjian, bisa negara damai, bisa negara kita ini disebut mu'ahad, maka non muslim tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu sama sekali. Siapa yang mengganggu mereka, lam yashum raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Ganggu non muslim gak cium bau surga, gimana ganggu sesama muslim? Ya, betapa jauhnya dia. Itu orang-orang yang ngebom dirinya dan mengebom di pusat-pusat orang-orang yang ada orang Islam di situ. Saya bersumpah dengan nama Allah, Anda tidak akan mencium bau surga selama-lamanya. Ya, sampai dia tobat. Ya, harus tobat. Kalau nggak tobat nggak akan bisa. Karena non muslim pun diganggu nggak cium bau surga, dan bau surga dicium 500 tahun perjalanan. Jadi dari padang mahsyar, mauqif namanya, ke surga itu ribuan tahun. Kalau orang sudah mendekati 500 tahun perjalanan, baru kecium bau surga, baru hilang lelah dia,
di mahsyar. Dan orang ini nggak akan mencium, apalagi mengganggu sesama muslim, membunuh sesama muslim, ya. Illa bihaqqihi wa hisabu 'ala Allah. Kecuali yang masuk kepada bab qisas, dan hukumnya sudah ada dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.